Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Hakun Elmunsyah STMT dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Wahyu Ayu Andira dan juga Wiga Nur Anggi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu sebuah artikel dengan judul Analisis dan Perancangan Jaringan pada SMKN 1 Jambi menggunakan Cisco Packet Tracer. Next. Ya, jadi yang pertama ini ada abstrak. Penggunaan LAN semakin meluas di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah seperti SMK Negeri 1 Jambi. Meskipun sekolah ini telah memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran, terdapat kekurangan pada infrastruktur jaringan komputer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan perancangan ulang jaringan komputer di SMK Negeri 1 Jambi dengan menerapkan topologi tree. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PPDIOO, Prepare, Plan, Design, Implementasi, Operate, dan Optimize. Hasil dari penelitian ini berupa analisis dan perancangan arsitektur jaringan komputer dengan menerapkan topologi tree. Selanjutnya, rancangan tersebut akan disimulasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dengan hasil simulasi ini diharapkan perancangan jaringan komputer pada SMK Negeri 1 Jambi dapat memberikan peningkatan signifikan pada efisiensi pengelolaan jaringan, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta peningkatan tingkat keamanan informasi di lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi harus terus diupayakan dalam tingkatan kualitas dan kuantitasnya. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working atau antar jaringan. Hadirnya jaringan ini membuat masyarakat dapat menggunakan teknologi yang sangat menunjang pada efektivitas dan efisiensi kerja bagi para pengguna. Hal ini dialami oleh para pengguna baik dari dunia kerja, dari pengguna yang bersifat pribadi, dan dari pengguna yang bersifat pribadi. Hadirnya jaringan ini mampu memberikan bantuan yang sangat besar pada masyarakat modern. Saat ini, jaringan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di seluruh dunia, mulai dari pendidikan, pemerintah, dunia bisnis, hiburan, dan lain-lain. Diterapkan mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi seperti pada instansi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Jambi sudah mempunyai fasilitas jaringan. Fasilitas jaringan yang disediakan untuk mempermudah proses belajar siswa dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk menggali ilmu pengetahuan dan juga praktik kejuruan. Melalui jaringan, siswa dapat mengakses berbagai literatur dan referensi buku untuk ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah, sehingga siswa bisa belajar mandiri tanpa harus menunggu diajarkan oleh guru. SMK Negeri 1 Jambi termasuk sekolah yang sudah menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, yaitu ISP (Internet Service Provider) menyediakan bandwidth ke jaringan SMK Negeri 1 Jambi dengan kecepatan internet 1 GB untuk server pada ruangan operator, laboratorium, dan ruang guru. Kapasitas penggunaan bandwidth dapat mempengaruhi pengaksesan layanan internet yang ada di SMK Negeri 1 Jambi dengan usaha ingin memberikan pelayanan dan kualitas jaringan yang baik. Penggunaan jaringan tersebut kurang memadai dan sepenuhnya belum optimal ketika digunakan sebagai media pembelajaran dan juga masih bermasalah ketika banyak penggunaan, sehingga yang dimana jaringan tersebut hanya menghubungkan beberapa ruangan dengan prasarana jaringan yang kurang memadai dengan baik. Beberapa hal pada jaringan yang belum optimal dengan baik adalah media penghubung antara ruangan komputer dan beberapa ruangan lainnya. Dalam penggunaan jaringan di SMK Negeri 1 Jambi, seringkali terjadi jaringan internet yang tidak stabil dan sering mengalami sedikit kesulitan pada kemacetan aliran paket data, sehingga dalam pengaksesan jaringan menjadi lebih lambat nantinya. Dalam permasalahan pada fasilitas jaringan di
SMK ini perlu dilakukan analisis dan perancangan kembali jaringan yang dipakai di sekolah agar pengguna mendapatkan informasi yang lebih mudah dan cepat dan tidak saling berebutan. Selanjutnya adalah metodologi. Dalam merancang sebuah jaringan, metode yang harusnya digunakan yaitu metode PPDOO, Network Life Cycle. Salah satu keuntungan menggunakan metode ini adalah dapat mengurangi banyaknya pengeluaran dalam membangun sebuah jaringan komputer. Hal ini dikarenakan pada metode ini, sebuah jaringan komputer yang akan dirancang harus melalui beberapa fase terlebih dahulu, diantaranya yaitu fase persiapan. Fase persiapan merupakan sebuah fase untuk menetapkan kebutuhan sebuah instansi dan proses bisnis dengan melakukan beberapa analisa pada jaringan komputer yang sedang digunakan. Melakukan pengembangan strategi sebuah jaringan berdasarkan hasil dan analisa jaringan komputer yang telah dilakukan dan mengusulkan sebuah konsep arsitektur jaringan baru dengan level yang lebih baik agar mendukung kelancaran strategi bisnis yang dijalankan. Selanjutnya yaitu fase plan atau perancangan, merupakan sebuah fase untuk mengidentifikasi beberapa persyaratan jaringan yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan jaringan, fasilitas, dan tujuan dilakukannya sebuah pengembangan. Yang ketiga yaitu fase desain atau perancangan, merupakan sebuah fase untuk melakukan identifikasi persyaratan bisnis berdasarkan kondisi sebelumnya yang nantinya data tersebut akan digunakan sebagai data dalam mengembangkan desain jaringan komputer yang baru. Pada fase ini dilakukan pemetaan topologi dan arsitektur jaringan yang akan digunakan sehingga hasil dari perancangan yang dilakukan dapat menjelaskan secara detail bagaimana implementasi rangkaian jaringan komputer tersebut. Lalu ada fase implementasi. Fase ini merupakan sebuah proses pengaplikasian atau instalasi persyaratan jaringan komputer yang telah dianalisis sebelumnya kemudian dilakukan konfigurasi sesuai spesifikasi desain. Lalu ada fase operate atau operasional, merupakan sebuah fase untuk mempertahankan aktivitas jaringan komputer di sebuah instansi atau organisasi. Lalu ada fase optimize atau optimalisasi. Pada fase ini melibatkan kendali seorang stakeholder atau manajer jaringan untuk melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah yang berdampak pada jaringan komputer. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu desain jaringan LAN. Pada penelitian ini digunakan jaringan LAN dengan menggunakan topologi tree, yaitu digunakan untuk mengembangkan jaringan yang sudah ada sebelumnya. Dengan pertambahannya kebutuhan, maka perlu ditingkatkan pembaruan desain jaringan komputer agar dapat mengatasi kebutuhan tersebut. Jaringan LAN ini dipilih karena desainnya dimiliki cukup simpel, mudah dipahami, dapat meningkatkan keamanan jaringan, dan lebih hemat biaya pengeluaran. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan yaitu pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan. Lalu ada switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Yaitu ada router. Selanjutnya adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan pada layer internetwork dan mengarahkan jalur paket data. Yang selanjutnya yaitu ada Cisco Packet Tracer, yaitu adalah aplikasi atau e-tools yang dibuat oleh Cisco yang ada pengertian dari yang memiliki hak untuk mengatur. Disebut pelayan karena fungsi server yaitu memberi layanan kepada klien yang terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada LAN card. LAN card adalah salah satu perangkat antar ke dalam jaringan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan perangkat lainnya menggunakan kabel. Selanjutnya ada kabel UTP. UTP itu adalah Unshielded Twisted Pair, sesuatu namanya unshielded yang berarti kabel ini tidak hidung aluminium sehingga kabel ini kurang tahan dengan. Lalu kabel RJ45, kabel UTP ini memiliki kecepatan transmisi hingga 10 GB dengan frekuensi 2500 MHz. Selanjutnya yaitu analisis sistem jaringan.
Analisis sistem yang sedang berjalan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami prosedur kerja yang sedang digunakan. Mekanisme ini memberikan gambaran tentang bagaimana siklus sistem beroperasi serta menentukan arah dan sasaran yang akan dituju. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi yang ada. Di dalam melakukan pembuatan atau penggantian serta melakukan perbaikan yang diperlukan, penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sistem yang berjalan. Saat ini terdapat pemberdayaan jumlah personal komputer di setiap ruangan seperti 32 di laboratorium akuntansi, 30 di lab multimedia, 38 di lab administrasi, perkantoran, 25 di lab teknik komputer jaringan, 20 di laboratorium pemasaran, dan 5 di komputer TU dan ruang guru. Sedangkan peralatan lainnya seperti printer hanya tersedia di lab administrasi, perkantoran, dan TKJ, dan tidak akan kondisi terhubung dengan semua komputer yang ada dalam ruangan. Dikarenakan di ruangan tersebut belum tersedia jaringan yang dapat menghubungkan komputer dengan komputer yang lain. Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan yang direncanakan bukan tahapan lanjutan dari analisis, bertujuan untuk merinci perubahan yang diperlukan dalam menciptakan desain yang baru. Dalam proses ini dijelaskan secara detail modifikasi yang akan dilakukan. Memiliki tujuan untuk memberikan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Setelah melakukan pengamatan dan evaluasi kondisi di SMKN Jambi, perlu dilakukan perencanaan jaringan topologi fisik yang dapat mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Desain topologi fisik ini akan mempertimbangkan luas dan bentuk ruangan, sehingga penambahan peralatan dan jaringan dapat dioptimalkan tanpa mengubah struktur ruangan yang sudah ada. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Di tahap persiapan, di sini ada 6 ruangan, TKJ, pemasaran, akuntansi, ruang TU, ruang guru, multimedia, dan administrasi perkantoran. Karena di sebelah ini ada 1 lantai, terus di setiap ruangan itu ada jumlahnya sudah tertera di sana. Terus itu ada, terus di tabel bawah ada perangkat-perangkat yang dibutuhkan, yaitu PC sebanyak 150, switch-nya sebanyak 6, access point sebanyak 2 buah, router sebanyak 1 untuk melayani semua ini. Lalu kabel RJ 45 sebagai penghubung semua sarana ini. Lalu kebutuhan softwarenya yaitu OS-nya menggunakan Windows 10, RAM-nya 4 GB, penyimpanannya 256 GB SSD dengan monitor 17 inch. Ini merupakan gambar denah yang sudah direncanakan. Gambar lingkaran biru ini merupakan ruang server yang akan melayani ruang TKJ, akuntansi, multimedia, pemasaran, TU guru, TU dan kantor guru, lalu perkantoran. Lalu ini desain jaringannya. Di ruang seperti di gambar, bahwa di ruang tengah ini terdapat router dan server yang berasal dari ISP yang memberikan IP. Lalu server ini memberikan IP kepada router yang router ini akan memberikan IP ke semua ruangan ini. Laboratorium TKJ, alumni, pemasaran, TU dan ruang guru, administrasi kantoran, lalu multimedia. Lalu ini merupakan tabel dari IP-nya. Untuk TKJ menggunakan 11.1, lab pemasaran menggunakan 12.1, akuntansi 13.1, TU dan ruang guru 14.1, multimedia menggunakan 15.1, dan administrasi perkantoran menggunakan 16.1. Selanjutnya untuk pengujian sistem, pertama yaitu konfigurasi DHC client pada router untuk mendapatkan IP dari server, yaitu diketikkan seperti ini. Lalu konfigurasi DHC server untuk memberikan IP kepada ruang-ruang yang sudah yang ditampilkan sebelumnya. Lalu sekarang hasil ini
merupakan tes koneksi antar ruangan. Kita lihat di sini ping dari menuju IP 12.51 berhasil. Terus dilihat selanjutnya 13.51, kita lihat ini sudah berhasil. Lalu 14.51. Lalu kita tidak lupa menggunakan uji ping menggunakan PDU. Hasilnya bisa dilihat ya, ini sukses semua. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu penelitian ini mengilustrasikan perancangan dan simulasi jaringan komputer di SMKN 1 Jambi melalui metode PPDIOO Network Lifecycle dengan fokus pada analisis kebutuhan pengguna, perancangan menggunakan Cisco Packet Tracer, dan pengujian sistem. Dalam fase prepare, analisis sistem teliti memungkinkan identifikasi perubahan yang diperlukan. Fase plan menitik beratkan pada perencanaan topologi fisik jaringan. Implementasi berhasil dilakukan dengan konfigurasi perangkat keras dan lunak, dan uji koneksi menunjukkan kesuksesan DHCP server pada router. Analisis sistem menunjukkan bahwa pentingnya evaluasi distribusi peralatan dan konektivitas di seluruh ruangan untuk perbaikan yang signifikan. Dengan desain jaringan LAN berbasis topologi tree, efisiensi, keamanan, dan pengelolaan alamat IP dapat ditingkatkan. Sarannya, perlu dilakukan implementasi secara langsung untuk meningkatkan performa, kecepatan, dan dapat dilakukan analisa kekurangan. Oleh karena itu, disarankan untuk kedepannya agar rancangan ini dapat dipergunakan dalam aktivitas pembelajaran. Sekian presentasi dari terima kasih, sekian presentasi kelompok 13. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hakun Elmunsyah, STMT, selaku pembina mata kuliah perencanaan jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.